teguran sedang. Ya, nanti dipelajari lagi di itunya ya, sedang. Terus kalau begini, kamu maju, saya tendang, jatuh, drop. Nah, ini yang dihitung yang mana? Nah, di peraturan baru tendangannya yang dinilai. Jadi teknik jatuhan yang diberikan nilai adalah benar-benar yang merupakan teknik. Nah, misalkan gini, misalkan gini, kepleset, itu bukan jatuhan. Nah, dia nyenggol ini tak jatuhan kan? Nah, ini sekarang tidak jatuhan. Sehingga yang dinilai teknik, benar-benar teknik jatuhan. Di antaranya apa? Tangkapan, guntingan, sapuan, sirkelan, ungkitan, kaitan, boleh macam-macam ada di definisi peraturan yang dokumen itu. Misalkan gini boleh nggak? Boleh, ya. Sambil itu namanya kaitan. Kalau ini boleh nggak? Boleh. Itu namanya ungkitan. Apalagi banyak teknik. Nanti kita adaptasi dengan latihan kita. Itu gitu. Terus yang membedakan peraturan yang kemarin dengan sekarang, terutama BMP. BMP itu apa? Wasit menghentikan pertandingan. Pertama, dia nanar, habis dibanting nanar, terus akhirnya tidak bisa melanjutkan, terus akhirnya dihentikan oleh wasit, itu boleh. Terus yang kedua, ada selisih poin. Ini kamu sini. Ini sudah di babak pertama, dader, akhirnya ini poinnya 0, ini poinnya 30. Langsung kembali sudut, mulai lagi babak kedua. Ini babak pertama baru 1 menit harus berhenti, kembali ke sudut, karena selisihnya udah 30. Begitu babak kedua mulai, ini mukul, drop, poin, pertandingan selesai. WMP. Jadi selisih 30 itu berlaku mulai babak kedua. Nah, misalkan 30-0 babak kedua ini kejar, ini kejar, ini kejar. Nah, ini terus pertandingan terus selisihnya akan mendekat sampai babak ketiga. Ada selisih poin dan itu menjadi keputusan pemenang, namanya WMP. Nanti dibaca di dokumennya itu ada. Itu terus macam-macam teknik counter attack yang diperbolehkan. Yuk sekarang kamu yang dibanting. Coba bandinganmu terserah, nanti pelan-pelan saja. Kamu dibanting, terus kamu counter attack, belajar. Jatuhkan. Oke, counter attack. Ayo, bisa nggak? Nah, susah. Ini nggak boleh, karena pakai tangan. Nanti langsung dia akan mendapat pembinaan. Ya. Kalau sampai jatuh, dia langsung teguran. Hati-hati. Jadi begitu jatuh di bawah ini, begitu jatuh di bawah, misalkan ini dipegang, ini yang boleh digunakan ya main-main ini aja, main-main sapuan atau guntingan ya. Nanti dipelajari banyak sebanyak-banyaknya. Misalkan ini posisinya di sini, nah ini guntingan di sini. Nah, kreativitas ketika di bawah mau gunting mau nyapu, biasanya ada yang dibanting, misalkan gini, terus ini lepas, kamu lepas. Begitu lepas langsung sapuan pun boleh, ya. Jadi biar menghasilkan itu. Ada lagi, misalkan begitu jatuh, kalau begitu jatuh, misalkan dikait begini, jatuhnya begini, ayo.
kamu nendang, gini. Nanti bandingkan gini ya. Set, nah kan ada kayak gini, satu tengkurup. Nah, pas kosong seperti ini, terus kamu sirto, blok, boleh. Ya. Silahkan nanti para pendekar kader beradaptasi dengan aturan ini secara pengembangan tekniknya harus kreatif. Kemarin pelatih yang dampingi Koga, atletnya belum kreatif. Dan atletnya belum kreatif, sing salah soal. Itu ya. Besok dengan adanya peraturan ini boleh nendang, boleh apapun, mosok gak jatuh. Ya, ini sama waktu dulu saya jadi atlet, pokoknya haram hukumnya nendang saya, dia gak jatuh. Pokoknya harus begitu lengket jatuh. Nah, pelatihlah yang harus mengulik metode latihannya seperti apa. Kemarin masih banyak refleksnya seperti ini. Misalkan, ini saya evaluasi dari produk aturan yang pertama. Karena refleksnya itu masih bersedia mulai tangkap. Jadi tangkapan yang tendangan langsung itu hilang. Serius, banyak sekali tendangan masuk kayaknya silahkan, monggo gitu. Kemarin anak tempat suci juga banyak petendang ya Allah. Kok tekniknya terkamannya jadi hilang semua. Mawar lepas terkaman dari mau masuk itu yang menjadi kebanggaan kita itu. Nah, sekarang coba nanti dikembangkan lagi, terutama apapun bentuknya, tendangan apapun harus terbang, harus terbang. Jadi terkamannya ini siaga penuh. Misalkan nggak dari sini begitu tendang, langsung tekan pasai. Ya, nah ini kunci untuk mendapatkan jatuhan. Kemarin hilang semua. Karena memang terpengaruh peraturan yang sebelumnya. Kan sebelumnya gini. Jadi banyak. Misalkan kita mau sudah menang poin, pasang tiba-tiba. Nah, ini kunci ini langkah ini. Ini udah dianggap megang. Sekarang hati-hati. Berapa detik Mas? Atau langsung atau begitu? Selama 5 detik. Begitu 5 detik ini, kan ini maksudnya mau jatuhan kan harusnya. Kalau masih tiba-tiba ini gunting kan dapat jatuhan. Ya, meskipun kamu merangkul gini. Karena tiba-tiba saya gunting, saya dapat jatuhan. Nah ini ditahan, langsung diberikan. Tadi kan ketika ditendang kan ini boleh pegang, boleh dua tangan, boleh. Tapi selama 5 detik harus dibiarkan dulu. Jadinya gimana? Nah 5 detik dia jatuh, berarti saya dapat jatuhan. Nah 5 detik ini dapat apa? Teguran. Oh, yang anu juga yang banding. Iya, dua-duanya kan megang dua-duanya. Itu namanya asas keadilan dan objektivitas. Itu gitu. Boleh. Namanya kata teknik. Misalkan ya, coba kamu nyapu, kamu hindari, sabit, boleh. Poin, untuk dia poin. Dia 2 detik itu kan counter teknik. Circle sama, 2. Guntingan sama, boleh di counter teknik. Nek saat melayang, gitu bang,
jatuh. Berarti dapat nilai apa? Tendangannya, karena bukan teknik jatuhan. Tapi ingat, segala teknik yang dinilai pertama adalah yang mengandung unsur kaidah silat. Nah, misalkan udah no point, juri sudah akan tidak menghitung itu. Misalkan pasang, lagi kok pasang, harus kaidah silatnya yang muncul. Banting ya, banting, kompak, bisa jadi nggak sah. Hati-hati dengan kaidah. Hati-hati dengan kaidah. Ini Mas, kalau itu kan Yang dihitung hanya satu. Ini boleh kita tidak menggagalkan jatuhan tadi. Tidak, selama 5 detik. Pokoknya haknya dia begitu nangkap kaki selama 5 detik harus diberikan haknya dulu. 5 detik. Ini ada yang masih curi nggak nih? banyak ini Mas. Hitungannya 5 detik ini ya Mas. Putar ke sana terus gunting. Oh, set, langsung gunting. Nggak boleh pikiran tapi. Iya, Gunting. Nah, ini counter attack namanya. Boleh. Berarti jatuhan untuk yang gunting. Rangkul ini ya. Ini makanan cook harus jatuh. Rangkul ini ya. Ini udah dengan teknik apapun jatuh. Ini